Halo anak-anak, selamat bertemu kembali di pertemuan yang ketiga. Masih mengenai rangkaian arus searah. Kali ini kita akan membahas mengenai energi listrik dan daya listrik. Hukum kekekalan energi mengatakan energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya bisa dirubah bentuknya. Salah satu bentuk energi yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari adalah energi listrik. Energi listrik ini diperoleh dari mengubah energi dari bentuk lain menjadi energi listrik. Nah, misalkan kita mendapatkan energi listrik itu dari minyak bumi, bisa dari batu bara, bisa dari energi gelombang, bisa dari energi angin, bisa dari energi nuklir, bisa dari energi matahari, ataupun dari bentuk energi yang lainnya. Mengenai energi listrik, energi listrik ini rumusnya bisa kita rubah bentuknya dari menggabungkan persamaan beda potensial yang bentuknya seperti ini dengan persamaan kuat arus listrik yang bentuknya seperti ini, dan juga dengan menggabungkan hukum Ohm. Nah, ketiga rumus ini kalau kita gabung itu akan menghasilkan turunan rumus berupa persamaan seperti W sama dengan V kali I kali T, atau W sama dengan V kuadrat per R kali T, atau W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Nah, persamaan ini sudah ada di buku. Jadi silakan dibaca bukunya, buku paketnya. Di situ sudah jelas-jelas tertulis cara menurunkan rumus yang tiga ini. Untuk keterangannya, apa itu W, V, R, I, T, Q, harusnya kamu sudah tahu ya. Sebagai contoh soal mengenai energi, itu bisa kamu lihat di buku paket kita di halaman 25, yaitu contoh 1.8. Silakan itu dipelajari. Saya akan memberikan sebuah contoh yang lain. Misalkan sebuah setrika listrik yang bertegangan 120 volt dilalui oleh arus 2 ampere. Tentukan energi kalor yang ditimbulkan setelah setrika dialiri arus listrik selama 2 menit. Nah, kalau ini soal esai, langkah kerja yang harus kita lakukan adalah kita buat dulu diketahuinya. Dari soal kita tahu ada tegangan sebesar 120 volt, kemudian ada arus sebesar 2 ampere, lalu ada waktu 2 menit. Nah, menit itu kita ganti menjadi detik. Jadinya waktunya T-nya 120 sekon. Lalu yang ditanya itu adalah besarnya energi yang dipakai oleh setrika atau diperlukan. Nah, dengan menggunakan persamaan W sama dengan V kali I kali T, dengan data yang lengkap, seluruh satuan sudah dalam sistem SI, kita masukkan semuanya ke persamaan, lalu kita hitung, dapatlah hasil sebesar W 28.800 Joule. Daya listrik. Daya listrik adalah kemampuan suatu alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi lain per satuan waktu. Secara matematis dinyatakan dengan persamaan P sama dengan W per T. Nah, kalau W-nya kita ganti dengan persamaan yang telah kita bahas di atas, hasilnya dayanya menjadi seperti ini persamaannya. Nah, ini adalah keterangan-keterangannya. Sebuah contoh mengenai daya. Sebuah setrika listrik 200 watt 125 volt dipasang pada tegangan yang tepat selama 1 menit. Berapa banyak energi listrik yang digunakan? Untuk menjawab soal ini, kita tuliskan dulu data-data yang lengkap. Diketahui
P sebesar 200 watt. Kemudian tegangan atau V 125 volt. Lalu T-nya 1 menit, kita konversi ke detik, 60 detik. Lalu ditanya berapa besar W atau energi. Tinggal kita masukkan ke rumus W sama dengan V kali T. Masukkan nilainya, P-nya 200, T-nya 60, kita kalikan, dapatlah W sebesar 12 Joule. Menghitung biaya pemakaian listrik. Untuk menghitung biaya pemakaian listrik, kita bisa gunakan persamaan biaya yang kita keluarkan itu sama dengan energi total yang kita pakai dikali dengan harga per kWh. Ini adalah rumus biaya penggunaan. Nah, sebagai contoh, dalam sebuah rumah terdapat 4 lampu 20 watt, 2 lampu 60 watt, dan sebuah televisi 60 watt. Setiap hari dinyalakan selama 4 jam. Berapakah biaya yang harus dibayar selama 1 bulan jika harga 1 kWh sebesar Rp75? Untuk menjawab soal ini, langkah kerjanya adalah kita cari dulu daya total dari semua peralatan listrik yang terpakai. Nah, kita hitung daya total di sini 4 lampu 20 watt, artinya 4 kali 20, tambah 2 lampu 60 watt, 2 kali 20, tambah sebuah televisi kali 60 watt. Kita jumlahkan, kita perolehlah 260 watt. Kemudian kita cari waktu pemakaian untuk 1 bulan. Berarti rata-rata terpakai 4 jam sehari. Tinggal kita kalikan dengan 30, dapatlah 120 jam. Kemudian kita cari energi total yang kita pakai selama 1 bulan dengan cara mengalikan P total dikali dengan T untuk pemakaian selama sebulan. Kita peroleh W totalnya 260 kali 120, kita bagi 1000 karena satuannya kita jadikan kilowatt jam. Dapatlah hasil 31,2 kilowatt jam. Lalu untuk menghitung biaya, tinggal kita masukkan ke rumus yang ada di persamaan ini di atas. W total kali harga per kWh. Kita hitung 31,2 kali Rp75.000. Kita peroleh hasil biaya yang harus kita keluarkan untuk pemakaian beberapa alat ini, yaitu sebesar Rp2.340 untuk pemakaian selama 1 bulan. Pahami soal ini agar kamu bisa mengerjakan soal keterampilan yang telah disediakan di aplikasi Edmodo. Materi bab yang pertama itu sudah habis. Jadi, saya berharap kamu menyelesaikan atau mengerjakan semua soal-soal uji kompetensi yang ada di bab 1. Karena itu akan kita gunakan sebagai soal persiapan untuk menghadapi mid semester. Dan jangan lupa, nanti akan saya beritahu kapan waktunya kita melakukan penilaian harian untuk bab 1. Ditunggu saja pengumumannya dan jangan lupa belajar. Kita akhiri saja materi pertemuan untuk yang pertama. Terima kasih.